diperhatikan dari seluruh pengurus LPTK, dari Dewan Hakim, dari Panitra, dari Panitia, dan dari ofisial atau pengurus LPTK di tingkat kecamatan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan selama ini, mari bersama-sama kita dengan adanya kerja ini, dengan adanya suasana pemikiran yang diberikan dari kita semua, semoga kualitas LPTK kita, kualitas LPTK kita, kualitas polri yang kita kita bisa lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Itu harapan kita nantinya. Nanti setelah pembukaan kita langsung membagi dua komisi. Ada komisi A membahas tentang program kerja, nanti kami bagi berdasarkan absen. Kemudian ada komisi B membahas tentang rekomendasi, baik rekomendasi internal LPTK maupun rekomendasi eksternal kepada pemerintah dan pihak lainnya. Mengalami pembahasannya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Kerinci, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Serta Kabupaten Kerinci. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Pertama bersyukur kepada Allah SWT dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Quran Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita dengarkan laporan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran Kabupaten Kerinci, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh teman Bapak Dr. Alendini SDQ MA. Kami silakan. Bapak Asisten 1 yang sempat hadir pada pagi hari ini, kemudian yang akan menghormati Bapak Rekan Kemenang dan juga Bapak Kabak Bagian Sekda Kesra Kabupaten Kerinci dan seluruh peserta rapat yang berasal dari Dewan Hakim, LPTK dan juga Panitra dan LPTK Kecamatan yang hadir pada pagi hari ini. Kami di sini sebagai Ketua 5 atau Harian LPTK yang bertanggung jawab pertama berkenaan dengan kualitas kafilah Kabupaten Kerinci dan juga kualitas Dewan Hakim, serta memantau kondisi di lapangan saat lomba. Itulah tupoksi dari tanggung jawab kami di sini. Kemudian dalam acara ini juga kami ingin menyampaikan bahwa tujuan diadakannya Rakerda ini adalah pertama untuk meningkatkan kinerja LPTK melalui saran usulan nanti yang akan disampaikan oleh peserta rapat dari berbagai pihak. Kemudian selanjutnya melalui acara ini untuk menjalin silaturahmi antara LPTK kecamatan dengan LPTK kabupaten sehingga terjadi pandangan atau persepsi yang sama. Orang yang diluncurkan di lapangan ternyata tidak maksimal. Selanjutnya adalah melalui Rakerda ini kita berharap ada peningkatan untuk kualitas kafilah Kabupaten Kerinci menghadapi MTQ Provinsi tahun. Ternyata Pak Wahyu, beliau adalah Ketua Umum LPTK kita. Saya sudah tahu nih, pasti beliau mau bertanya apa masalah Kerinci. Nah sebenarnya telepon, mentang saya mengatakan waktu itu. Saya enggak. Halo, assalamualaikum Ustaz, kata Pak. Salam Pak. Di mana Ustaz nih?
Latipo di depan Ramayana Pak, di Jalan Pala Aras. Kami berangkat tadi sekitar jam subuh, sudah subuh. Hari ini Ustaz, ini akan aku di lapangan ini penutupan. Aku ditelepon oleh tokoh-tokoh Kinci. Tokoh-tokoh Kinci menelpon aku, menanyakan pilu Kinci dia masuk satu pun ada. Tolong Ustaz beri aku jawaban aku untuk sampaikan ke mereka tokoh-tokoh Kinci. Cuma tersudut saya waktu itu Pak. Tersudut sekali. Aku jawaban gitu ini satu pun tidak ada yang masuk. Sebenarnya waktu itu benar-benar tidak ada lagi jawaban selain mengatakan Pak memang kita sekarang ini dari segi pembinaan kurang karena COVID, anggaran kita banyak yang dipangkas. Lalu beliau balas jawaban. Oh tapi kan kabupaten lain juga begitu, dipangkas semua, bukan kita saja. Mati kutu saya Pak, mati kutu, tidak ada jawaban lagi. Ada tahun depan ini saya usahakan mana calon minimal ada tersebut, jangan jadi kunci ya. Kalau di Bungo itu ada tersebut tidak jadi kunci ya. Nah, insya Allah Pak, mengusahakan di tahun depan Pak. Nah, itu pengalaman. Makanya kami hadapkan langsung ke beliau, senior atau guru-guru yang lebih pengalaman lagi, ya, silahkan duduklah di ketua harian. Kami tidak sanggup. Karena hukuman serangan kepada kami luar biasa. Belum masyarakat belum. Apalagi tahun ini semua penuh. Kalau tahun pertama Banjarbaru yang telinga ini semua. Nah, ini makanya kami berharap kepada Dewan Hakim. Ini bagaimana solusinya kita ini? Apa titik kelemahan kita? Sehingga nanti yang akan kita bawa untuk pelatihan itu adalah yang benar-benar ada harapan kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormati Bapak Kabak Desa serta dengan Bapak Kasumbang, khususnya yang terhormati Bapak Camat Gunung 7, Pak Farizal, selamat pagi. Seluruhnya yang terhormati Ketua Harian LPDI Kabupaten Kerinci, serta dengan para pengurus, dan yang terhormati Bapak Kantor Perusahaan Cabang Cimacan, sempat hadir, dan seluruh ketua LPDI di kecamatan, dan juga hadir pada hari ini para ofisial dari kegiatan MPSI yang ke-51 dari setiap kecamatan dan wilayah Kabupaten Kerinci. Pertama-tama bila kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir di kantor Camat Gunung 7 dalam kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat salam kita sampaikan buat junjungan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin pada saat LTQ di Kuala Tunggal kita berkiringan, Sungai Benung, Kerinci berkiringan tingkatnya. Nah, sekarang mereka sebagai tuan rumah tentunya di dalam mempersiapkan diri mungkin sukses pelaksanaannya dan sukses dalam mengikuti lomba-lomba. Ini berat bagi kita, sangat berat.
Nah, tentunya butuh kerjasama kita semuanya. Pembinaan untuk para qori dan qori'ah kita, faktailah kita, tidak bisa lagi ditunda-tunda. Kapan lagi? Waktu itu semakin mepet. Dan juga membutuhkan sumber daya manusia, baik itu sebagai peserta yang akan mengikuti MTQ tersebut dan juga para pelatih bermacam-macam sistem. Kecuali kalau main sifatnya bola misalnya, tidak bisa. Tapi yang sifatnya tidak lain, boleh kita lihat, kita buktikan. Siapa yang sebagai juara rumah, nah, pasti banyaklah dari juara yang bukan muncul. Yang selama ini kurang tungkal, hanya Lampung Barat. Boleh dikatakan yang PTI, ya, agar muncul para qori dan kehidupan kita yang terbaik. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Dr. tadi, ada mahasiswa yang akan magang di sekretariat LPTI. Nah, kasih atas segala perhatiannya dan kami mohon pada Bapak Bupati yang diwakili oleh Pak Asisten 1 untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka rapat daerah LPTI. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak akan Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Bapak Pak Rizal. Yang saya hormati Bapak Ketua LPTI beserta yang pengurus lainnya yang sempat hadir. Seterusnya yang saya hormati Bapak Kabak Kesra beserta staf dan juga Pak Camat Gunung Tujuh beserta staf. Seterusnya yang saya hormati para Dewan Hakim, Panitra dan juga peserta rapat yang berkesempatan hadir pada saat ini. Pertama, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kita semua diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di kantor camat ini dalam rangka kita mengikuti acara rapat kerja LPTI Kabupaten Kerinci. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para peserta rapat yang saya hormati, rapat kerja LPTI Kabupaten Kerinci. Sebelumnya mungkin mari kita menyamakan persepsi kita, di mana lembaga yang amat penting dan amat berkompeten dalam memajukan kabilah kita LPTI dan juga MTQ itu adalah merupakan LPTI, Lembaga Pengembangan Tilawati Quran. Jadi untuk itu harapan pemerintah daerah, mari kita sama-sama bekerja sama dengan masyarakat dan juga lembaga-lembaga lain untuk memajukan LPTI kita Kabupaten Kerinci. Dalam hal ini nanti akan berimbas kepada prestasi yang akan kita capai di dalam pelaksanaan MTQ, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi nanti. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam rakerda ini tentu kita akan menyusun program-program di masa yang akan datang. Untuk menyusun program di masa yang akan datang,
apa yang disampaikan oleh ketua tadi, mari kita kembali ke belakang untuk mengevaluasi tentang hal-hal yang mungkin di dalam pelaksanaan baik itu MTQ maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh LPTQ mungkin ada kelemahan dan kekurangan. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Jadi dengan adanya evaluasi tentang kelemahan dan kekurangan kita, mudah-mudahan di dalam raker ini kita akan menyusun nanti program-program bagaimana kedepannya supaya LPTQ kita lebih maju dan prestasi MTQ kita juga lebih baik. Ini yang perlu kita perhatikan. Dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, rapat kerja LPTQ ini pertama kita tentu akan menyusun rencana kerja yang akan datang. Kemudian yang kedua tadi akan mengevaluasi hal-hal yang sudah kita laksanakan. Kecamatan harus hadir. Kemudian termasuk pengurus-pengurus LPTQ. Kenapa? Agar beliau-beliau itu mendengar langsung tentang program-program yang akan kita laksanakan ke depannya. Jadi rakerda ini tidak bisa selesai oleh pengurus LPTQ saja, tetapi bagaimana kita mensinergikan, menyamakan persepsi antara LPTQ kabupaten dan juga LPTQ di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat desa. Nah, ini yang lebih penting. Jadi dengan adanya sinergitas, jadi akan nyambung nanti apa yang diprogramkan oleh kabupaten akan nyambung ke kecamatan dan juga di desa nanti. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya mendengar tadi baik dari Pak Kakan Kemenak dan juga Pak Ketua tadi bahwa banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama, masalah prestasi yang kita dapatkan di dalam mengikuti MTQ tingkat provinsi. Ini sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kakan Kemenak tadi. Kami kemarin kebetulan kami adalah asisten pemerintahan dan Kesra itu khusus membidangi, salah satu membidangi adalah masalah keagamaan. Banyak menerima telepon dan juga saya tidak tahan mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman di dalam grup WhatsApp. Itu banyak. Wah, inilah kelemahan kita, ini kelemahan kita. Nah, tapi kita ambil yang positifnya saja. Berarti mari kita evaluasi prestasi kita. Apakah ini terkait dengan anggaran apa yang disampaikan oleh Pak Kakan Kemenak tadi? Apakah terkait dengan memang kabilah kita, prestasi kabilah kita, atau mungkin menyangkut dengan Dewan Hakim tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kakan Kemenak? Memang kita tidak memungkiri bahwa salah satu poin yang bisa meningkatkan prestasi kita ada unsur subjektif. Itu kita tidak bisa menampik hal itu. Kenapa? Ya terkait dengan anggaran tadi, kata Pak Kakan Kemenak tadi, atau macam itu terkait dengan pahalo, Pak. Kalau banyak pahalo, setelah naik. Ini. Jadi terkait dengan pahalo tadi, anggaran yang kita berikan baik itu untuk kabilah, baik itu untuk penyelenggaraan, termasuk untuk orang-orang yang membina. Termasuk Dewan Hakim tadi kan, Dewan Hakim. Jadi mari kita evaluasi di mana letak kelemahan kita. Kalau memang menyangkut dengan pahalo tadi kan anggaran, mari ke depannya mungkin bersama dengan Pak Kesra kita bisa memberi masukan kepada pimpinan kita dalam hal ini Pak Bupati nanti untuk meyakinkan beliau bagaimana anggaran MTQ ini bisa kita naikkan dan bisa kita sampaikan kepada tim anggaran Kabupaten Kerinci. Terkait dengan
prestasi daripada kapilah kita. Nah, ini saya menyarankan kepada bapak-bapak yang ikut terlibat sebagai Dewan Hakim. Nah, ini mulailah kita dari bawah, bahwa penilaian itu amat penting dilakukan secara objektif. Nah, ini kenapa? Ketika kita melaksanakan penilaian secara subjektif, nanti saya khawatir apa yang kita kirim sebagai duta kita untuk mengikuti MTQ di tingkat provinsi, nah ini tidak bisa membawa nama baik Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu kedepannya nanti saya mewakili pemerintah Kabupaten Kerinci, mari mulai kita menanamkan nawa itu dan niat kita bahwa untuk menilai seorang kabilah itu betul-betul kita lakukan secara objektif. Nah, ini langkah awal kita. Kemudian mungkin perlu juga kita evaluasi dalam hal pembinaan. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa kabilah kita sudah bagus, sudah baik, akan tetapi mungkin ada hal-hal yang tidak terpantau oleh kita. Nah, ini yang perlu dikoordinasikan dengan Dewan Hakim tingkat provinsi. Kira-kira di mana kelemahan kita dalam hal pembinaan kabilah kita. Nah, kita menilai kan hidupnya sorot, tapi tidak itu yang dinilai. Nah, ini maksud saya itu contoh kecil. Jadi untuk itu selalu nanti LPTQ dalam hal ini selalu berkoordinasi dengan LPTQ provinsi dan juga Dewan Hakim provinsi, bagaimana bekerja sama untuk membina kabilah kita di kabupaten, agar dalam penilaian di waktu MTQ di tingkat provinsi itu kita sudah memenuhi standar. Itu atau nilai hidupnya kabilah itu. Tidak itu yang dinilai, ada hal lain. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi yang menyangkut palo tadi kan, itu tidak bisa kami jelaskan di sini. Itu tergantung itu pribadi masing-masing lah, trik-trik dan juga pribadi masing-masing. Sebab itu kan jadi memang ya sama dengan kabilah itu kan. Apakah kabilah Kabupaten Kerinci ini tidak bisa bersaing di tingkat provinsi? Jangankan di tingkat provinsi, di tingkat nasional pun bisa mereka itu bersaing. Akan tetapi itu tadi, pahala itu tadi kan, karena pemerintah daerah ini tidak sanggup membayar apa yang diterima oleh beliau-beliau itu dari kabupaten lain atau kota lain. Jadi ya paksalah engkang dari kabupaten pindahlah ke kabupaten lain. Ini Pak Habak ini menjadi perhatian kita juga nanti Pak Habak. Kalah tender akhirnya masyarakat itu kan ingin sejahtera ya, dengan prestasi-prestasi itu ada harapan ke depannya, yaitu kesejahteraan. Ketika kita tidak bisa memberi kesejahteraan, ya boleh buat apa. Tapi yang jelas ke depannya mari sama-sama kita pikirkan bagaimana kabilah kita yang bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional itu kita pikirkan untuk kembali. Sebab di tahun 2022 ini MTQ tingkat provinsi itu berada di Kota Sungai. Ini sebenarnya sama baik, sama penuh, Kerinci sama baik, sama-sama tuan rumah. Jadi bagaimana nanti itu dalam pelaksanaan MTQ tingkat provinsi, paling tidak kita bisa lah menyamakan prestasi dengan kabupaten lain. Jangan kita nomor terakhir. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Nah, ini yang lebih penting. Jadi sukses prestasi tentu mulai sekaranglah kita membina kabilah-kabilah kita. Jadi tolong nanti saya berharap kepada kita semua, pelatih-pelatih dan juga Dewan Hakim yang terlibat melatih kabilah kita nanti,
dan juga membina kafilah kita. Mari, ini masih waktu 1 tahun untuk kita menjadi tuan rumah. Mulailah dari sekarang kita membina kafilah-kafilah kita, dan mudah-mudahan nanti di tahun 2023 tidak saja sukses kita sebagai tuan rumah, tetapi sukses prestasi. Nah, itulah harapan kita. Kemudian terkait dengan sekretariat tadi, jadi kita pasca penyerahan aset kita dari kabupaten ke kota Sumatera, memang kita sangat kekurangan sekali gedung kantor. Jadi banyak OPD kita sekarang ini tidak punya gedung kantor, tapi menyewa pada rumah-rumah penduduk. Jadi pada tahun ini ada 5 kantor yang kita bangun. Nah, ketika mungkin di akhir tahun nanti sudah selesai 5 kantor ini, nah, kita bisa nanti mengajukan permohonan dengan Bapak Bupati agar kita mempunyai ruangan untuk sekretariat. Ini sebab apa? Memang sudah saya katakan dari awal tadi bahwa LPTQ ini adalah merupakan peran yang sangat strategis, yang amat penting dalam hal membina prestasi kafilah-kafilah kita di Kabupaten Kerinci. Dan perlu ada tempat koordinasi. Nah, tempat koordinasi di mana? Ya, di sekretariat. Jadi harapan kita nanti LPTQ di tingkat kecamatan akan selalu berkoordinasi dengan LPTQ kabupaten. Kepada bapak-bapak yang sudah hadir dalam rakerda ini, dan saya mohon maaf jika dalam pembicaraan saya ada yang kurang pas dan ada yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, tadi Pak Ayo panitia minta saya membuka ya. Nah, jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kerinci dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Anta Rahman, Anta Rahim, Anta Malik, Anta Quddus, Anta Salam. Allahumma Antas Salam wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam. Fa'ayna Rabbana bis salam, wa arikna jannata darus salam. Tabat Rabbana wa ta'alaita ya zajalil wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Pada hari yang barakah dan penuh bersahabat ini, kami hadir di tempat yang sederhana ini dalam rangka mengikuti rangkaian acara rapat kerja daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Kerinci. Dengan ini ya Allah, kami seraya berdoa dan menadahkan tangan kepadamu dengan penuh khusyuk dan tawadu. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Jadikanlah rapat kerja daerah LPTQ di Kerinci kali ini sebagai wahana evaluasi dan rekomendasi, sehingga menjadi rakerda LPTQ yang mengandung prestise dan hikmah yang dapat melahirkan gagasan, kritikan, pandangan, wawasan, perubahan, dan pemikiran yang produktif dan positif, guna untuk mempersembahkan
kontribusi dan kompensasi dalam penguatan forum LGBTQ dalam memajukan, memasyarakatkan nilai-nilai Qurani, dalam mencetak generasi Qurani yang berkualitas untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah Banda Kerinci menuju Kerinci yang lebih baik dan berkeadilan. Ya Allah, ya Maha Aziz, Maha Perkasa, yang menggenggam langit dan bumi, kami sadar dan sadarnya bahwa amanah, tugas, dan tanggung jawab yang berkembang luas dalam kami sungguh berat kami pikul. Maka untuk itu ya Allah, bimbing, tuntun, dan satukan hati kami dengan kelembutan kisah-Mu dan hidayah-Mu, agar kami mampu berbuat secara bersama-sama untuk mewujudkan LGBTQ ke depan yang lebih baik dengan dasar panggilan iman dan nurani, transparansi, satu persepsi, dan tetap mengacu kepada ADRT garis besar harmonisasi agar LGBTQ ke depan betul-betul berjalan dengan sesungguhnya, bukan hanya hadir sebagai pelengkap, tapi mampu sebagai agen perubahan di tengah-tengah masyarakat bangsa dan kami negeri Sakti Al-Kerinci Makrifah Lodinawi ini, dalam menciptakan masyarakat madani yang berperadaban, mampu memenuhi tuntutan zaman di era globalisasi dewasa ini, dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah dalam kompetisi MTQ tingkat provinsi di negeri sendiri pada tahun 2023 dengan moto tekad sukses prestasi, sukses penyelenggaraan di lokasi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.